Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita membahas soal lagi, ya, kita berdoa dulu biar apa yang kita pelajari banyak manfaatnya ya. Ada manfaatnya nanti ketika lomba, baik KMNR atau lainnya ya. Jadi insyaallah saya masih percaya kalau kita bisa mengerjakan KMNR untuk lomba-lomba lainnya agak mudah biasanya gitu ya. Karena basicnya adalah numerasi dulu, belajar nalar dulu ya, baru nanti kalau sudah misalkan OSN biasanya rumus ya. Rumus itu ya harus buka buku ya. Buka buku yang di situ harus didalami betul juga. Kalau nalar itu berarti kebiasaan ya. Sering mencoba, sering mengerjakan gitu, insya Allah bisa gitu ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai nomor 11 ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan mungkin? Tidak. Langsung. Langsung ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti langsung. Kalau langsung ini nomor 12. Nomor 12. Mungkin ada yang sudah dapat berapa jawabannya? Mas Noval belum dapat, belum mengerjakan atau gimana? Mbak Mas Aisar? Masih nomor 7. Oh, masih nomor 7 dah? Pas itu gak ikut. Oh, kemarin ikut, oke. Oke, nggak apa-apa. Kita coba nomor 12 ya. Nomor 12. Suatu toko elektronik sedang mengadakan diskon. Diskon untuk TV LED seperti tertera pada gambar. Diskonnya berapa itu? 20% gitu ya. Jadi kalau nanti lihat di TV benernya diskonnya biasanya tulisannya bagus ya. Sebelum diskon, toko akan mendapatkan keuntungan 400.000. Wow. Berarti kalau tidak ada diskon itu tokonya dapat untung 400.000 ya. Setelah diskon, ia akan mengalami kerugian sebesar 40.000. Berarti rugi makanya. Harga modal TV LED adalah berarti modalnya berapa gitu kan ya. Oke, kita ketahui diskonnya di sini 20% ya. Ya. Berarti kalau harga jualnya atau modalnya berapa kita bisa tahu gitu ya. Gimana caranya ya? Ya, berarti kalau apa tuh? Ini ngomong keuangan ya. Harga jual, kalau dia jual itu untungnya 400.000 ya. Berarti kan kita bisa mengartikan berarti harga jual. Harga jual itu kita mana nih? Harga jual kalau dijual itu sebelum didiskon ya. Nah, ini kita cari karena dulu dah. Harga jual sebelum diskon ya. Ya, berarti kan harga jual itu kita misalkan apa ya? Jual gitu ya. J ya gitu ya. Ini J gitu ya. Ya. Oke. Terus apa nih? Berarti kita mencarinya berarti harga jual sebelum diskon itu sama dengan kan
dia beli modalnya berarti ya, modal atau M ya, ditambah dengan untungnya. Ketika kita melihat cerita ini kan gitu, untungnya 400.000. Nah, atau kita tarik ganti sini aja ya, jual ya, harga jual sama dengan modal ya ditambah 400.000, karena sebelum diskon dapat untung 400.000 gitu ya. Setelah diskon ia mengalami kerugian ya 40.000. Berarti harga jualnya itu berapa? Kalau diskonnya 20.000, dia rugi, ini berarti dia menjualnya berapa? Ya, menjualnya berarti kan 80% kan ya. Kalau di sini 20%, di sini berarti 80%. Gitu ya. Iya enggak? Oke ya, yuk kita baca ini. Setelah diskon ia mengalami kerugian sebesar 40.000 ya, kan gitu. Kan sama berarti ya. Berarti harga jualnya ketika di diskon itu berapa? 80% ya. 80% itu berarti berapa nih? 0,8 ya. Jual ya. Itu ya. Oke, berarti kan di sini harga setelah harga jual ya. Setelah diskon. Berarti gimana? 0,8 jual sama dengan modalnya ya, dikurangi dengan 40.000. Kan gitu. Kan logikanya berarti di sini kan dia rugi 40.000. Modalnya dikurangi 40, berarti kan rugi 40 kan gitu. Setelah dia diskon 20% atau dijual dengan 80%. Gitu, ya. Oke. Ya kita baca aja ceritanya kan gitu ya. Oke. Nah, berarti kita sudah dapat dua persamaan nih. Ya. Boleh ini dimasukkan, boleh, atau gimana caranya. Kalau gini berarti biasanya eliminasi kan gitu ya, dua persamaan gini. Harga modal berarti nanti yang ditanyakan modalnya ya, M-nya ya, gitu ya. Berarti J-nya masukkan ke sini aja gitu ya, atau tak tulis di bawahnya juga gak apa-apa, atau sini ya, nah ini dan lebar gitu ya. Berarti J-nya ini kita ganti dengan ini. Ya. Untuk mendapatkan M kan ya. Berarti kan 0,8 dikali dengan modal ditambah dengan 400.000 sama dengan modal dikurangi 40.000. Gitu ya. Oke, berarti kita kalikan nih. 0,8 modal berarti ditulis saja 0,8 M ya, ditambah dengan 0,8 dikali 400.000 berapa nih? Berapa? 8 kali 4 itu 32 ya. Berarti kalau 0,8 ya berarti kan ini 400.000 berarti 32 berarti 320.000 gitu ya. Sama dengan modal dikurangi 40.000. Oke ya, mudahnya kalau gini 40 pindah ke sini, yang ini pindah ke sini ya. Yuk 320.000 ya, min 40 berarti ditambah 40 ya, sama dengan M ini, yang ini kan positif, pindah menjadi negatif 0,8 M kan gitu. Berarti kalau ini ditambah berarti 360.000 ya, sama dengan 0,2 M kan ya. Kan ini 1 dikurangi 0, ini kan berapa gitu ya. Kan 0,2. Yuk, berarti kan 0,2 itu kalau kita buat pecahan
berapa ya? 1/5 kan ya? 36.000 ya, sama dengan 1/5 M kan gitu. Berarti M-nya ini kan dikali sini. Berarti kan pembagi dipindah melewati sama dengan menjadi kali. Berarti modal sama dengan 360.000 dikali 5. Berapa? Berapa ya? Berapa? Ini ya. 36 kali 5 ya. Kali ini berarti 30 ya. Ini berarti 15, 18 ya. Berarti nanti 18, 180 ya. 180 tambah nolnya berapa? Ya, 02 nolnya tambah nolnya berapa? Nolnya 4 ya. Ini ya. Oke, ya berarti ini 1.800.000 ya. Berarti dia harga modal TV LED-nya adalah 1.800.000. Berarti yang mana? Yang C gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke ya. Siap? Lanjut. Lanjut. Wow, apa nih? Tuh. Ada yang sudah ngerjakan belum ini? Dapat berapa mungkin? B. B. Dapat 8 ya? Dapat 8. Oke. Atau yang lain berapa? Oke. Nala akan pergi tamasya. Ia akan memiliki baju dan celana yang akan digunakan. Baju akan dipilih adalah satu baju warna kuning, dua baju warna biru, satu baju warna hitam. Untuk celana, ia memiliki pilihan satu celana biru, dua celana hitam. Ada berapa kombinasi pasangan baju dan celana jika ia tidak ingin menggunakan baju dan celana yang berwarna sama? Oh, nggak boleh. Ada yang warna sama berarti ya. Ada yang berwarna sama. Ya. Oke, kita baju. Baju itu warnanya apa aja? Warna kuning satu, ya. Kuning satu, ya. Terus biru, ya. Dua. Warna hitam satu. Berarti banyaknya baju berapa? 4 ya. 4 baju. Iya. Ya. Celana coba. Berarti nanti kita bisa lihat nih. Celananya itu biru. Ada yang berwarna biru ya. Oh, sama ini yang biru ya. Birunya 1. Hitamnya 2. 2. Berarti ini yang warna sama kan biru sama hitam ya. Kan gitu. Oke. Oke, berarti ini totalnya berapa? Totalnya di 3 celana. Ya. Berarti kalau pasangannya sebenarnya
pasangannya berarti kan dikalikan berarti ya. Pasangan. Iya. Pasangan berarti kan 12. sebenarnya 4 dikali 3 ya. Berarti berapa? 12. 12. Gitu ya. Tapi ada syarat. Ya, pasangan yang bisa dipasangkan itu ada 12. Ada yang tidak boleh jika tidak ingin menggunakan baju dan celana yang sama. Oke ya. Berarti kita tidak boleh menggunakan baju ya dan celana sama atau warna lah ya, warna yang sama apa? Tidak boleh warna yang sama ya. Misalkan yang biru itu berapa pasangannya? Birunya untuk bajunya 2 ya, terus birunya yang celana 1 ini ya, sama ini pasangannya berarti kan cuma 2 ya. Terus yang sama lagi hitam ya, hitam itu berarti ini bajunya 1, celananya 2, berarti 1 dikali 2 berarti 2. Yang tidak boleh berarti berapa? 4 kan itu. Tidak boleh 4 ya, tidak boleh warna yang sama 4 ini. Oke ya. Berarti ada berapa kombinasi pasangan baju dan celana jika yang tidak ingin menggunakan baju dan celana yang sama? Berarti kan dikurangi pasangan yang bisa, berarti kan ya. Pasangan yang bisa berarti berapa? 12 dikurangi 4. Berapa? 8 pasangan ya. Gitu ya. Oke. Dapatnya 8 pasangan berarti dapatnya dari ini. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Jadi syarat ini tergantung warna ya. Yang biru itu kan bajunya 2, celananya 1 ya. Yang hitam itu bajunya 1, yang celananya 2 dikalikan. Berarti yang tidak boleh kan warna yang sama itu ada 4. Berarti yang warna berbeda semua itu cuma 8 gitu ya. Oke. Siap? Coba dicermati dulu. Oke, Oke. lanjut ya. Lanjut. Hmm. Ada yang sudah dapat mungkin? 33. Yang C. Yang C itu 33. Boleh. 33 yang C.
Oke. Yang lain dapat berapa? Masih 7 orang yang gabung ya. Padahal banyak nih, kelas 56 ya. Kelas. Oke. Ada yang jawab 33, yang lain berapa? Oke. Nomor 14 ya. Gambar berikut ini merupakan sebuah lingkaran yang berpusat di titik P dan 4 buah persegi. AC dan BD merupakan diameter lingkaran. AC, oh ini ya. BD berarti yang ini ya. Oke. Diameter lingkaran. Jika keliling bangun yang diarsir, oke ya, 56 cm yang diarsir ya. Berapa keliling lingkaran? Oke. Berarti yang diarsir berarti yang persegi-persegi ini ya. Ya, berarti yang diarsir ini berupa persegi-persegi ini. Ya. Ini ada sebuah 4 persegi. Oh, ini buah persegi. Dan 4 buah persegi. Nah, 4 buah ya. Tapi kita bisa melihat ternyata ya. Coba kita perhatikan ini. Kalau kita ngomong panjang ini ya, sebenarnya kan ini ditambah ini sama ya. Gitu ya. Ini sama ya. Panjang ini berarti kan ini ditambah ini atau ini sama kan ya. Berarti saya pindah ini ke sini. Gitu ya. Berarti kan ini ngomong persegi utuh ya, kan itu. Oke. Ini panjangnya. Kalau kita kelilingnya kan gini seharusnya ya, gini ya, kan gitu. Tapi kalau kita gini kan gini set ya. Ini kita luruskan gini. Ya, kan seharusnya ini gini, tapi kan dari sini, ini kita pindah ke sini, tambah ini yang sama juga, ya, ini sama ini sama sini, berarti sebenarnya ini ada 2 persegi, ya, 2 persegi, nah ternyata ini adalah diagonal, berarti kalau setengahnya apa? Jari-jari. Nah, berarti jari-jari itu ini jari-jari semua. Kan gitu. Ya. Sama semua kan ini persegi. Ada berapa jari-jari? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 jari-jari sama dengan 56. Berarti jari-jarinya berapa? 56 dibagi 8. Berapa nih? Tuh 7. Kan gitu. Pertanyaannya adalah berapakah keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran rumusnya apa? 2 pi PR. Nah, 2 pi itu berapa sih? 3,14 ya. Pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Ternyata di sini R-nya adalah 7, kita gunakan yang ini aja. Gitu ya. Berarti 2 kali Pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 7 kan gitu. Kan ini bisa dicoret. Tinggal berapa? 2 dikali 22. Berarti berapa? 45.
cm ya. Berarti di sini jawabannya 44. Berarti yang mana? Yang B gitu. Oke. Siap? Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kreativitasnya tingkat tinggi nih. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Gimana maksudnya? Ketika 123 dan 456 dibagi oleh suatu bilangan n memberikan sisa yang sama, yaitu 12. Nah, dibagi n itu sisanya 12. Gitu ya. Gitu ya. Bilangan bulat positif terkecil dari n ada ditambah dengan bilangan bulat positif terkecil dari n ditambah 232 adalah berarti kan ya sisa itu 269. berapa Mas? Mbak, Mas? 269. 269. Ketemunya. Dapat n-nya berapa? Hah? N-nya dapat berapa n-nya? Pakai insting. Pakai insting, oke. Jadi kan gini, berapa berapa gitu ya? Karena kalau teorema sisa itu kan pembagi ya, tapi ya kalau SD gak gini ya. Contoh nih, 13 itu sebenarnya kan ya 4 dikali 3 ditambah 1 kan gitu. Ya. Ya, betul enggak? 4 dikali 3 itu 12 ditambah 1. Berarti ini kan sisa nih. Ini 2 ini pembagi atau dibolak-balik terserah. Ini adalah pembagi gitu ya. Kalau 15 ya, berapa kali berapa? Pas ini ya. 17 ya. 17 dibagi 5 ya, bagi 3 atau 5 ya. Berarti ini kan berarti kan 5 dikali 3 ditambah dengan 2, sisanya 2 kan gitu. Sama dengan ini 1, 2, 3 sama dengan ya. Oke ya. A ya, hasil ya dikali dengan n ya ditambah dengan 12 gitu. Kan gitu. Sama dengan yang ini 456 sama dengan A-nya nggak tahu, dikali dengan N ditambah dengan 12 gitu ya, logikanya kan gitu. Berarti kan N itu berapa, A-nya itu berapa, ditambah 12 sama dengan ini kan gitu. Tapi N-nya sama nih gitu ya. Oke, berarti ini kita pindah ke sini aja ya. Berarti 1, 2, 3 dikurangi 12 sama dengan A ya, ini A ya, dikali N. Berarti berapa nih? 111 sama dengan A dikali N kan gitu.
Ya. Kalau yang ini berarti berapa nih? 4, 5, 6 dikurangi 12 ya. 12-nya pindah ke sini. Sama dengan, jangan A ya. Misalkan ini B gitu ya. Kan beda ya. B dikali dengan N ya. Kan gitu. Berarti ini berapa? 4, 4 sama dengan B dikali N. Kan gitu. Nah, ternyata kan ini bisa nyambung nih. 4 itu berarti kan 4 dikali 111 kan gitu. Kelebihan ya. Pak 1000. Ya. Ya. Berarti kan 111 ya. Kalau kita kalikan kan 444 ya. Ini B dikali N. Nah, N-nya itu kita berapa? Yang sama berarti ya. Kalau yang ini A, ya, ini B. Oke? Gimana tuh? Nomor berapa? 15. (111) itu berapa kali berapa sih? Faktor 111. Faktor 111. Nah, ketemu saya. Faktor 111 itu, ini kan berarti 3 dikali tadi kan berarti kan 4 dikali 111. Berarti kan 4 ya dikali 3 kali 37 kan ya. Berarti kan ini sama. Berarti ini pembaginya. Gitu kan ya? Oke. Iya. Oke ya. Berarti pembaginya adalah N-nya adalah berapa? 37. Siap? Ya. Sama ya. Berarti N. Gitu ya. Kan sama, membagi antara atas sama bawah. Ya, kalau 3 bisa enggak? Ya. Kalau 3 harus lebih, syaratnya kan harus lebih dari 12. Kalau 3 nanti masih berulang lagi. Ya. Tulis 3 tidak bisa. Ya. Karena harus lebih dari 12 kan ya. Syaratnya kan lebih dari 12. Kalau 3 bisa kan masih bisa membagi 12. Oke. Ya, berarti N-nya sudah dapat 37. Berarti kan N ditambah 232, berarti kan 37 ditambah 232. Berapa? 232 tambah berapa? 37 ya. Ini 9, 269. 9. Oke, benar tadi Mas? Iya. Tapi caranya gimana? Feeling. Caranya feeling. Kayaknya. Feeling. Kayaknya gitu ya. Yo, kalau ini ya kalau kayaknya sulit, susah Mas ya. Iya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Nomor 16. Kalau saya itu mencermati soal tersulit itu kayaknya memang kelas 5 6 ya. Kelas 7 8 9 apalagi yang SMA itu lebih kecenderungan tidak nalar ya. Lebih banyak ada beberapa yang menggunakan rumus.
rumus-rumus pembelajaran di sekolah. Ya, tapi nggak apa-apa, karena memang harus mantap kalau 5, 6 itu ya, logikanya ya. Nomor 16 ada yang sudah dapat berapa? Ibu membuat 150 potong kue dengan 3 jenis topping, coklat, keju, dan campuran coklat keju. Berarti ada 3 model ya, coklat sendiri, keju, dan campuran coklat keju. Gitu ya. Nah, coklat keju campur ya. Karena ada orang yang suka gitu ya, coklat keju. Ada berapa potong? 150. Ya. Diketahui bahwa 4/9 kue yang rasa coklat juga rasa keju. Berarti 4/9 coklat itu juga rasa keju. Berarti campuran ya. Gitu ya. Tapi rasanya apa? Coklat rasa keju. 47 kue rasa keju juga rasa coklat. Berarti campuran juga. Tapi ini keju rasa coklat. Kalau ini coklat rasa keju. Gitu ya. Kalau kita tulis berarti gimana? Totalnya ya. Ini harus tahu dulu 150 potong ya. Atau kita buat pemisalan, coklat itu C misalkan gitu ya. Ya, ini keju ya, keju itu K. Coklat keju berarti CK ya. CK. Oke ya. Ini kan campuran ya, ini kue coklat rasa keju. Nah, berarti kan kita ngomong campuran ya, campuran itu CK. CK itu berarti ini 4/9 coklat rasa keju. Gitu ya. Kalau yang ini ya, yang kan juga campuran. Coklat keju ya, tapi kan apa tuh? 4/7 keju rasa coklat kan gitu. Lebih banyak kejunya ya. Ada rasa-rasanya coklat gitu maksudnya ya. Gitu ya. Oke. Gimana? Ada ide gitu ya? Kalau kita ini pengen dibalik, berarti ini dibalik. Kita pengen rujukan coklat atau keju ya. Kalau kita ada yang jawab 90 boleh. Ya. Kalau biar ini lebih cenderung coklatnya, berarti kan dibalik. Ya, ini berarti 7/4 ya, coklat kan gitu. Kalau kejunya itu 4/7 ya, berarti kalau coklatnya 7/4 kan gitu. Dibalik ya. Iya enggak? Iya, kayaknya. Karena ini kan CK CK. Berarti kan kita sudah tahu campuran-campuran. Berarti kan ini sama. Coklat-coklat biar mudah. Oke ya. Berarti totalnya kan 150 ya. Ya. Totalnya kan 150. Ya. Totalnya 150 ya. 150 sama dengan kan sebenarnya kan coklat, keju, coklat ya. Kan itu. Coklat, keju, coklat campuran. Ya, coklat campuran. Campuran coklat keju gitu kan ya. Kalau totalnya 150 berarti kan ini ditambah ini. Ya. Lebih ngomong coklatnya lah kalau gitu ini.
Ya, berarti apa? 4/9 coklat ditambah 7/4 coklat. Tapi kan ini muncul 2 kali kan ya. Biar tidak muncul 2 kali rasanya, berarti kita kurangi. Ya. Kurangi dengan, ya ini kan lebih 7/4 kan ya. 9 tadi. Ya. Ya. Oke. Berarti dikurangi dengan apa? Campuran. Ya. Coklat keju. Gitu ya. Atau apa ya? Coklatnya ya. Campurannya. Ini kan campuran ya, campuran berarti dikurangi apanya? Mana nih penghapusnya? Bentar. Ini. Tahu ya, ini berarti kan coklat, ini sebenarnya kan keju. Tapi kalau kita rubah dalam bentuk coklat kan gitu. Ya, ini kan muncul 2 kali ya campurannya. Berarti dikurangi dengan campurannya. Dikurangi dengan apa ya? Kan muncul 2 kali itu loh, Rek. Kan ada irisannya gitulah bahasanya gitu. Ya, ada irisannya. Berarti ini juga C gitu ya. Ya. Oke, berarti kita sederhanakan ini. Ya. Oke, berarti ini 150 sama dengan kita samakan penyebut. Berapa ini penyebutnya enaknya? 49. Ya. 4 sama 9 berapa? 4 sama 9. 4 sama 9. Ada yang bisa bantu mungkin? Ayah bunda mungkin siapa? Saya kebalik hitungnya. Bentar. Campurannya 2 kali. Kalau kita penyebutnya berapa? 4 sama 9. Oh, kebalik ini. Enggak, saya dasarnya aja yang saya balik berarti coba berapa ini? 4 kali 9 berapa? 36 ya? Ayo. 36 ya. Ini buat 36 semua, berarti ini min 36C ya. Gitu aja dah. Ini berarti dikali 4 berarti 16 ya. Ditambah dengan 9 kali 7 berapa? 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 63 ya? Ya, 63 ditambah 16. Ini 9, ini 7 ya. Ya. Berarti 79 dikurangi 36 ya. Ini berarti 36 ya. Berapa dikurangi 36? Ini berarti 3 ya. Ini berapa? 4 ya. 4 3 per 36 C ya. Mana ini ya kebalik ya. Oke, ada yang bisa bantu mungkin dapat tadi berapa? Ada dapat 90 tadi.
7/4, 9/4. Dapatnya 90, tapi gak tahu sih. Yang ini kan pertama itu coklat rasa keju ya. Kok ini dibalik juga ya? Sebentar. Oh, berarti alasannya bukan dibalik, tapi kan ini campurannya. Kalau kita balik berarti ini 9/4 gitu ya. Untuk coklatnya saja. Gitu ya. Ini nggak ketemu nih 43/36. Ya. Nah, kalau kita balik gini ada ya, yang ini. Yang ini. Oh, berarti hilang semua ada. Cari-cari. Gitu ya. Berarti alasannya ini kan kita ngomong coklatnya saja ya. Kalau campurannya kan 4/7 ya. Berarti kalau tidak campurannya baliknya ya. Ya, berarti di sini 9/4 ya. Nah, cocok lah ini. Kalau 9/4 ya, ini sama tadi itu coklatnya ya. Berarti kan ini tinggal disamakan menyebut ya, 9C tambah 7C dikurangi 4C per 4 gitu kan ya. 150 di sini berarti berapa nih? 16 ya, dikurangi 4 berarti 12C per ya, per berapa nih? Per 4 ya. Berarti kan 3. 150 ya. Ini berarti berapa? 3C. Ya. Berarti kalau 3C itu berarti C-nya berapa? Ya. Berarti 3C itu berarti C-nya adalah 150 bagi 3 berarti 50 gitu ya. Ini kan coklat ya. Ya. Jumlah kue dengan rasa coklat atau keju ya. Coklat atau keju, tetapi tidak keduanya. Nah, berarti kan ini coklat ya. Berarti kejunya juga sama 50 ya. Berarti yang tidak keju juga 50 kan gitu. Ya. Atau berarti kita bisa dapatkan ini kue yang ini berarti kan 100 ya, 50 dikurangi 50 ya. Mudahnya gitu. Panjang sekali ya. Tulis saja lah. Tidak apa-apa, ini karena lari tarik ya. Oke. Jumlah kue dengan rasa coklat atau salah satu kan ya. Ya. Tapi tidak keduanya, berarti tidak campuran. Ya. Tapi tidak keduanya yang ibu buat. Ya. Gitu ya. Ini berarti tidak coklat ya, campuran kan ini. Ya. Campuran ya. Ini CK ini. Bener CK. Ya. Berarti yang ini tak langsungkan sini dah. Saya tulis ulang panjangan ya. Berarti ini 150 dikurangi 50. Berarti ini 100 gitu. Ya. Gitu ya. Berarti jawabannya yang C. Panjang ya. Oke. Siap. Oke. Ada yang ditanyakan kah? Halo, ada yang ditanyakan kah? Oh, banyak sekali.
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, Ria membuat 6 buah kartu berisi 4 huruf dan 2 angka, yaitu sebagai berikut. Ya, Ria ingin menyusun kartu tersebut di mana angka selalu terpisah oleh kartu yang berisi huruf. Berarti angkanya itu di antara huruf kan gitu ya. Antara nggak boleh 2002 nggak boleh. Berarti K2M gitu ya. Oke. Ria yang mungkin banyak susunan yang dapat dibuat oleh Ria. Berapa ya? Ada yang bisa? Dapat berapa? Kalau kita ilustrasikan kan ini ya, ada 4 huruf, berarti hurufnya itu bisa di antara atau setelahnya ya. Atau 20. berapa? 20. 120 ya. Berarti kan ini huruf, angka gitu ya. Huruf, angka, huruf gitu ya, angka. Berarti kan angka 20 ini di antara sini, sebelumnya atau setelahnya gitu ya. Tapi nanti kalau kan cuma 2 angkanya, gitu ya. Kalau kita hitung manual ya lama, 120 minimal ya. Oke, berarti pertama kita ngacak hurufnya dulu. Ya, acak hurufnya dulu. Huruf itu ada berapa? Acak huruf, ya. Banyak susunan hurufnya. Karena ada 4, berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti banyaknya ya yang huruf ya. 4 faktorial itu artinya apa? Kalau kita tahu berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ya, tahu faktorial ya? Yo, contoh 3 faktorial berarti ini 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kalau 2 faktorial berarti kan 2 dikali 1. Kalau 4 faktorial ya berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan banyak caranya ya. Berarti kalau kita kalikan 4 kali 3 itu 12, kali 2 itu 24, kali 1 24 cara. Ini muternya, KMNR-nya untuk huruf. Untuk angka, berarti kan ada 2. Acak angka ya, acak angka. Ya, acak angka itu kan cuma 2, 2002 gitu aja kan ya. Ya, acak angka berarti 2 faktorial berarti 2 dikali 1 berarti 2. Nah, permasalahannya kan sudah dapat 24, ini 2. Nah, ini ada berapa kesempatan hurufnya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi hurufnya ini cuma ada 2. Ya. Berarti 5 kombinasi 2. Ya. 5 kombinasi 2 itu berapa? Ya. 5 dikali 2. Bisa juga ya. Ya. Oke ya. Berarti apa namanya? Ini itu, yang ini ya. Berarti kan 5 diambil 2. 2 huruf kan ya. Posisinya ini 5. Gitu ya. Tapi yang diambil cuma 2. Ini sampai ini aja, ini dengan ini. Kan ya, ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Sudah berapa jenis tuh? Kalau kita coba berarti ya. Mau dicoba ya. Kalau kita mau pakai kombinasi boleh pakai gini. Ya, ini berarti kombinasi itu rumusnya 5 faktorial ya. 5 min 2 faktorial, 2 faktorial. Panjang ya. Sebenarnya kan dikalikan aja. Ya, 5 faktorial ini 3
5 kurangi 2, 3 ya. Faktorial 2 faktorial. Ini ya, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Ya, 2 kali 1. Ini kan bisa dicoret. 2 ini bisa dicoret ini. Berarti berapa? 10. Kan 10 nih. Ya. Berarti banyak caranya, dikalikan aja. Banyak cara. Ya. Berarti berapa nih? 24 dikali 2 dikali 10. Berarti kan ini 48 dikali 10, 480. Ya, ini. Yuk, kita ketemu jawaban nih, 480. Coba kita ngomong jenisnya ini, ya. Kalau ini kan sudah 24, hahaha ini, hanya huruf-hurufnya ya. 24 cara diputernya. Sekarang yang ini apa? Kesempatan duanya ini hurufnya, angka 2. Yuk, berarti kan ini pertama. Ya. Oh, H. Ya, huruf ini H, huruf ya. Huruf angka ya. Tapi kan kita pertama apa? 2 H0 H H H kan gitu. Oke. Kan gitu. 2 H H 0 H H 2 H H H 0 H. Begitu. 2 H0 H ya. H huruf-huruf ya. Hurufnya berapa? 1 2 3 4 lebih ya. Ya. Lebih. Nah. Ini berarti H apa nih? 0 kan itu. Ada berapa nih? Ini ada, sudah ada 4 ya. Kan gitu. Dibalik banyak juga ya. Tapi kan ini sudah masuk perulangan nanti di sini. Kalau ini kita hitung banyak juga ya. Ya. 5 kesempatan tuh naruh 2. Oke. Mau kita cari nih, lumayan. Yuk, H. Berarti ini enggak usah. Ya. Ya, H 2. Ya. H 0. Banyak, Rek. Udah gini aja dah. Oke. Mencari yang sudah ketemu ya. Ini sudah tahu ya kombinasi ya, rumusnya. Kombinasi itu ini n, ini r, n faktorial per n min r faktorial r faktorial. Yang kelas 5-6 sudah dimulai ini, sudah diajari ini. Ya, tidak apa-apa. Sebenarnya kalau ini ada yang mengartikan dikalikan 2 kali 5 ya, pas 10 ya. Oke. Gak usah kita cari ya, panjang kalau cari. Gak cukup tempatnya. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan kah? Siap? Lanjut kah? Gimana nih? Halo, lanjut? Lanjut. Jasmine, Karim, dan Laila masing-masing memiliki jumlah uang yang sama untuk membeli perlengkapan sekolah. Jasmine, Karim, dan Laila, ya, masing-masing memiliki jumlah uang yang sama. Jika harga setiap barang sama dan uang mereka tidak tersisa, ya,
perbandingan harga sebuah pensil terhadap sebuah buku. Jasmine, 1 buku dan 5 pena. Karim, ya ditulis saja, tapi uangnya sama ya. Ya, ini dianggap uangnya sama berarti ya. Jasmine ya, terus Karim, terus Laila ya. Laila itu berarti 1B buku ya, tambah dengan 5 pena. Sama dengan uangnya sama ya. Sama dengan berapa nih? Punyanya Karim berarti 2 buku ditambah dengan 2 pena. Punya Laila berapa? 12 pensil. Nah, kalau gini enak, pilih salah satu ya. Ini kan uangnya sama, berarti ini dengan ini sama, ini dengan ini sama kan gitu. Oke, ini yang ditanyakan perbandingan ya. Perbandingan apa? Ini berarti tidak ada sisa pastinya ya, karena ini sama dengan sini, ini sama dengan sini, ini sama dengan sini kan gitu ya. Pensil dan buku. Nah, pensil dan buku ya. Berarti kita ini dengan ini boleh, ini dengan ini boleh ya. Ya, coba yang mana dulu? Ini dengan ini ya. Buku ditambah 5 pensil sama dengan apa? 2 buku ditambah 2 pensil. Nah, berarti bukunya pindah sini, pensilnya pindah sini ya. 5 pensil dikurangi 2 pensil sama dengan 2 buku ya, dikurangi buku ya. Berarti ini berapa? Ini berarti 3 pensil sama dengan buku kan ya, kan gitu. Oke. Persamaan kedua mungkin dengan ini ya. 2 buku ditambah 2 pensil sama dengan 12 pensil. Ini pindah sini aja ya. 2 pensil ya, atau 2 buku tadi. Yang ini dipindah sama dengan 12 pensil dikurangi 2 pensil. Berarti 2 buku sama dengan 10 pensil. Ya. Berarti kalau gini berarti 1 buku sama dengan 5 pensil. Ya. Oh, beda nih. Ini 3 buku sama dengan ini. Ya, beda ya, tidak sama nih. Ini dengan ini. Seharusnya sama. Seharusnya sama ya. Jangan diginikan berarti misalkan berarti jumlahnya ya. Boleh. Kalau misalkan uangnya A gitu ya. Tuh. Ada yang bisa bantu berapa? Kalau beda gini berarti ada sesuatunya. Ya. Misalkan uangnya itu A gitu ya. Ya, A. Ya. A.
Apa nih? Enggak pakai sandi. Apa ini? Kenapa? Oke, ada yang punya ide nih? Hmm, ini kok saya sendirian? Mbak Esar, Mbak Gila, oh banyak nih. Ada ide enggak? Berapakah perbandingan harga? Saya kira dengan cara gitu tadi. Eh, ini berarti perbandingan. Kalau tadi dapat berapa ya? Kata aku semua ya. Buku tambah 5 pensil tadi berapa? 2 buku sama dengan 2 pensil ya. Ini kan uangnya sama ya. Berarti 5 pensil dikurangi 2 pensil sama dengan 2 buku dikurangi buku ya. Berarti 3 pensil sama dengan berapa? Ini buku ya. Pertanyaannya adalah perbandingan pensil terhadap buku. Nah, berarti kan ini ke sini ya, kan gitu. Pensil dibagi buku ya. Berarti ini kan 1, ini per 3-nya pindah sini. 1/3 ada enggak? Ada nih. Gitu ya. Kalau pakai yang ini, saya kok ragu-ragu ya. Kalau ini dengan ini, kalau ini dengan ini tadi, nah kita kerjakan lagi lah, ya. Ini dengan ini ya, 2 buku. Kalau ini kan 1/3 yang ini, ya. 2 buku ditambah 2 pensil, pensil atau pena rek, wah kalian, berarti beda ini. Ayo, ini pensil mbak pena beda ya. Saya juga gak cermati ini. Ini pensil. Nah. Oke. Ngantuk. Wis ngantuk ya. Pensil. Yang ini pena ya. Nah, ini pena. Kalau gitu kan ini pena dibanding buku ya. Yang ditanyakan pensil dibanding buku ya, nggak nyambung ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti 2B tambah 2P sama dengan apa ini? Sama dengan 12P ya. Pensil ya. Pensil tulis saja lah ya. Berarti kita ngomong ini salah satu yang kita butuhkan buku ya, pensil banding buku kan ya. Ini aja. Berarti buku itu apa? 2P atau dibalik, kita butuh apa sih? Buku ya. Berarti pena berarti berapa? Ini tak hapus saja ya. Ketemu lah, masuk gak ketemu ya. Makanya kok gak kena ya. Berarti penanya itu sama dengan buku dibagi 3 kan gitu ya. Ya, berarti 2 buku tambah 2 ya. Ini ya, berarti buku dibagi 3 penanya ya. Berarti kan B dibagi 3 kan gitu, sama dengan 12 pensil. Biar sekalian dah ya. Yuk kita samakan penyebut. Berarti ini bawah 3 semua. Sini berarti 6 buku ya, ditambah dengan berapa? 2 buku ya, sama dengan 12 pensil ya. Oke. Berarti ini ke sini ya. Ini 6 buku tambah 2 buku berarti 8 buku ya. Sama dengan
3 kali ini berapa? 39 ya? 36 ya? 36 pensil. Nah, ketemu ya. Kalau gitu berarti kan perbandingannya pensil banding buku, bukunya pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini ya. 8 dibagi 36 sama dengan pensil ya. Yang bukunya kan pindah ke sini. B. Ya, kalau kita sederhanakan ini berapa nih? Ya, berapa? Dibagi berapa ini? Bagi 4 ya. Bagi 4 ini 2 ya. Ini 9. Berarti pensil banding buku adalah 2 per 9. 2 dibanding 9 gitu ya. Berarti jawabannya yang D ini gitu ya. Ayo. Wis ngantuk, wis jam berapa sih? Malam ntar ya? Kurang 4 menit. Oke? Sudah dulu atau lanjut? Sudah. Sudah dulu ya. Kayaknya Ya. sudah lama juga nih kayaknya. Oke lah, kita ketemu lagi di hari apa ya? Minggu ada enggak? Ada ya? Ya. Ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan Ya pertemuan. Pak, makasih mau tidur. Oh, libur ya. Oke, siap. Sama mau tidur. Ya, siap. Capek. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Loh, oh, nggih, mboten.